Kewalahan digempur Rusia, pasukan Ukraina mundur dari Lysychansk. Kewalahan digempur Rusia, pasukan Ukraina mundur dari Lysychansk. Pasukan Ukraina terpaksa mundur dari kota timur Lysychansk, benteng terakhir Kiev di wilayah Luhansk, demikian pengumuman Komando Militer Ukraina. Kiev mengakui pasukannya kewalahan menghadapi serangan pasukan Rusia yang lebih unggul dalam persenjataan. Kelanjutan pertahanan kota akan mengakibatkan konsekuensi fatal untuk menyelamatkan nyawa para pembela Ukraina. Keputusan dibuat untuk mundur, lanjut komando militer tersebut dalam sebuah pernyataan. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Minggu mengakui penarikan pasukannya dari Lysychansk di Donbas. Namun dia berjanji untuk memulihkan kendali atas wilayah itu berkat taktik tentara dan prospek persenjataan baru yang lebih baik. Jika komandan tentara kita menarik orang-orang dari titik-titik tertentu di depan di mana musuh memiliki keunggulan senjata terbesar, ini juga berlaku untuk Lysychansk. Itu berarti hanya satu hal, bahwa kita akan kembali, kata Zelensky dalam video Minggu malam. Pihak Rusia mengaku sedang merebut wilayah Luhansk untuk memberikannya pada otoritas Republik Rakyat Luhansk yang telah memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberitahu Presiden Vladimir Putin bahwa semua wilayah Luhansk Ukraina telah dibebaskan oleh pasukan Rusia dan milisi Luhansk. Media Rusia menayangkan video milisi Luhansk berparade di jalan Lysychansk sambil mengibarkan bendera dan bersorak. Namun juru bicara Garda Nasional Ukraina, Ruslan Musychuk, mengatakan kepada televisi nasional Ukraina bahwa kota itu tetap berada di tangan Ukraina. Sekarang ada pertempuran sengit di dekat Lysychansk, namun untungnya kota itu tidak dikepung dan berada di bawah kendali tentara Ukraina, klaim Musychuk sebelum militer dan pemerintah Ukraina mengakui penarikan pasukannya dari kota tersebut. Pasukan Ukraina terpaksa mundur dari kota timur Lysychansk, benteng terakhir Kiev di wilayah Luhansk, demikian pengumuman Komando Militer Ukraina. Kiev mengakui pasukannya kewalahan menghadapi serangan pasukan Rusia yang lebih unggul dalam persenjataan. Kelanjutan pertahanan kota akan mengakibatkan konsekuensi fatal untuk menyelamatkan nyawa para pembela Ukraina. Keputusan dibuat untuk mundur, lanjut komando militer tersebut dalam sebuah pernyataan. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Minggu mengakui penarikan pasukannya dari Lysychansk di Donbas. Namun dia berjanji untuk memulihkan kendali atas wilayah itu berkat taktik tentara dan prospek persenjataan baru yang lebih baik. Jika komandan tentara kita menarik orang-orang dari titik-titik tertentu di depan di mana musuh memiliki keunggulan senjata terbesar, ini juga berlaku untuk Lysychansk. Itu berarti hanya satu hal, bahwa kita akan kembali, kata Zelensky dalam video Minggu malam. Pihak Rusia mengaku sedang merebut wilayah Luhansk untuk memberikannya pada otoritas Republik Rakyat Luhansk yang telah memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberitahu Presiden Vladimir Putin bahwa semua wilayah Luhansk Ukraina telah dibebaskan oleh pasukan Rusia dan milisi Luhansk. Media Rusia menayangkan video milisi Luhansk berparade di jalan Lysychansk sambil mengibarkan bendera dan bersorak. Namun juru bicara Garda Nasional Ukraina, Ruslan Musychuk, mengatakan kepada televisi nasional Ukraina bahwa kota itu tetap berada di tangan Ukraina. Sekarang ada pertempuran sengit di dekat Lysychansk, namun untungnya kota itu tidak dikepung dan berada di bawah kendali tentara Ukraina, klaim Musychuk sebelum militer dan pemerintah Ukraina mengakui penarikan pasukannya dari kota tersebut.
Gempur Ukraina, Rusia tembakkan 48 rudal jelajah dalam semalam. Rusia luncurkan rentetan serangan rudal ke Ukraina pada Sabtu pagi, meningkatkan permusuhan sehari setelah pasukan Ukraina mundur dari kota Severodonetsk yang diperangi. Ketika invasi skala penuh Rusia ke Ukraina memasuki bulan kelima, gubernur regional melaporkan serangan di pangkalan militer di wilayah Kiev Barat Ukraina, di Sitomir Barat Kiev dan Chernihiv Barat Laut ibu kota. Para pejabat mengatakan beberapa rudal dicegat oleh sistem pertahanan darat ke udara. Klaim militer Ukraina dan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Laporan awal tidak menunjukkan bahwa ada banyak korban, tetapi Mikhailo Podolyak, seorang penasehat dalam pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan sasaran sipil telah terkena 48 rudal jelajah Rusia malam hari di seluruh Ukraina, kata Podolyak dalam sebuah tweet. Rusia masih berusaha mengintimidasi Ukraina, menyebabkan kepanikan dan membuat orang takut dengan monster Z. Tambahnya, merujuk pada penggunaan huruf Z sebagai penanda beberapa pasukan invasi Rusia, seperti dikutip dari Financial Times pada hari Minggu. Rusia sebelumnya telah menembakkan rudal permukaan Iskander dari Belarusia yang bersekutu dengan Kremlin, dan intelijen militer Ukraina mengatakan serangan hari Sabtu semuanya ditembakkan dari wilayah Belarusia. Itu termasuk 12 rudal jelajah yang diluncurkan oleh pembom Tu-22 M3 Rusia dari wilayah udara Ming. Pertama kali ini terjadi menurut Kiev. Serangan rudal hari ini semuanya dilakukan semalam dari wilayah Belarusia, dari udara dan darat, kata Brigadir Jenderal Kirilo Budanov, Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina. Moskow sekali lagi memprovokasi kami untuk menyerang Belarusia, untuk menciptakan dalih bagi Presiden Belarusia Alexander Lukashenko untuk bergabung dengan invasi Rusia, ujar Budanov. Rusia juga merencanakan untuk melakukan serangan teroris di Belarusia, kata Budanov, meledakkan rumah, sekolah dan rumah sakit sebagai operasi bendera palsu yang harus disalahkan pada Kiev. Lukashenko berusaha menghindari ini, kata Budanov. Dia mengerti bagaimana ini akan berakhir untuknya. Serangan itu terjadi tepat sebelum para pejabat Ukraina mengatakan bahwa sebagian besar pasukan telah ditarik dari Severodonetsk, ibu kota provinsi wilayah Luhansk Timur, yang pada dasarnya dihancurkan oleh serangan artileri Rusia ke posisi yang lebih dibentengi. Kementerian Pertahanan Rusia sendiri mengatakan pasukannya telah mengambil kendali penuh atas Severodonetsk dan beberapa desa sekitarnya setelah pertempuran brutal selama berminggu-minggu.